some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah kita libur sehari untuk merefresh otak agar tetap segar dalam membuat narasi dan melakukan edit video, maka pada video kali ini, karena medan laga Gaza sedang libur dan sibuk untuk melakukan pertukaran tawanan perang dalam jeda 4 hari yang masih berlangsung, maka mari kita awali pekan ini dengan video kabar medan laga Ukraina. Mari kita lihat video-video jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina yang tidak pernah ada libur dan tidak pernah ada jeda. Di video pertama ini, kita akan melihat bagaimana akurasi dari rudal Elmur dalam mengeksekusi targetnya. Seperti yang Anda lihat, ini yang berwarna hijau ini dikatakan adalah sebuah radar pertahanan udara Ukraina yang diletakkan di sebuah wilayah di provinsi Dnipro. Kemudian rudal Elmur diluncurkan dan boom, dengan sangat akurat menghantam radar yang tadi berputar-putar itu. Dan kemudian bisa kita lihat bagaimana kondisi dari radar itu sudah menjadi besi tua. Video berikutnya, kembali opsi termurah selalu ditunjukkan oleh pasukan Ukraina dalam melakukan serangan presisi, yaitu menggunakan drone kamikaze FPV. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone FPV Ukraina menghantam sebuah MLRS TOS-1A. Namun pada video kali ini kita tidak bisa melihat dengan jelas hasil akhirnya. Banyaknya pasukan Ukraina yang menggunakan drone kamikaze FPV bukan karena tanpa alasan. Hal ini tentunya karena suplai amunisi ke Ukraina kemungkinan agak berkurang, karena blok NATO juga mensuplai bantuan militer ke Israel. Jika Ukraina menggunakan bom cluster, mungkin jangkauan kembang apinya hanya beberapa puluh meter saja. Tapi, Rusia selalu punya mainan yang lebih besar dan lebih mengerikan dalam hal daya rusaknya. Seperti yang Anda lihat pada video kali ini merupakan video penggunaan bom cluster RBK-500 di wilayah Avdiivka oleh pasukan Rusia, di mana bisa kita lihat, jangkauan dari bom cluster ini kemungkinan besar bisa mencapai ratusan meter. Dan tentunya, mereka yang ada di bawah area cakupan bom cluster itu, pasti merasakan sesuatu yang mengerikan. Shahid 136 terus digunakan oleh pasukan Rusia untuk melakukan serangan terhadap posisi pasukan Ukraina. Biasanya si Shahid digunakan untuk target bangunan. Hal ini karena tentunya si Shahid membawa hulu ledak yang besar, yaitu 50 kg. Dan tentunya karena jangkauannya juga sangat jauh, yaitu 2500 km. Dan pada video kali ini, kembali pasukan Ukraina berhasil menjatuhkan sebuah Shahid 136 menggunakan sistem pertahanan udara yang mereka katakan sebagai sistem pertahanan udara mobile, yang sepertinya itu adalah ZU-232. Dan sekedar informasi, kini Rusia juga mengeluarkan Shahid 136 berwarna hitam yang diberi nama Veran 2. Masih kita cari tahu apa bedanya dengan yang berwarna putih, yaitu Geran 2. Kemudian video berikutnya, ini adalah dokumentasi dari pihak Rusia dengan mengatakan, kami memberi kehangatan untuk pasukan Ukraina. Anda tahu yang dimaksud kehangatan itu apa? Ya, Anda benar, termobarik TOS-1A. Ini adalah dokumentasi jatuhnya roket-roket termobarik TOS-1A yang ada di wilayah Avdiivka. Karena saat ini di sana sudah mulai turun salju, maka dibuatlah narasi yang seperti itu, yaitu memberi kehangatan.
Ini adalah sebuah truk pasukan Zenit Rusia yang sedang membawa jembatan ponton untuk digunakan atau dirakit agar pasukan kavaleri Rusia bisa dengan mudah menyeberangi sungai kecil itu. Namun sayangnya, operasi mereka diketahui oleh drone intai Ukraina. Dan tanpa basa-basi, bisa Anda lihat drone kamikaze FPV Ukraina berhasil menghantam truk ponton itu dan menjadikannya jembatan angker di medan laga. Si kecil yang sedang dirakit dan dipersiapkan oleh pasukan Rusia ini adalah sebuah ATGM yang biasanya digunakan oleh pasukan Wagner, yaitu Metis M. Dan targetnya adalah ini, yaitu sebuah kendaraan taktis 4x4 Ukraina. Dan kemudian boom! Dengan sekali sikat, kendaraan pasukan Ukraina itu langsung rungkat. Skenario ini dikatakan terjadi di sekitar kota Bakhmut. Dan mari kita dengarkan suaranya. Красава. Попали. Да. Ini adalah sebuah truk transport militer Rusia yang nampaknya akan mensuplai logistik di suatu wilayah di garis depan. Kemudian tiba-tiba drone kamikaze FPV Ukraina datang dan menghantam muatan dari truk transport ini. Kemudian walaupun bagian belakang sudah mengalami kerusakan, sang sopir nampaknya masih berusaha untuk melarikan diri dari lokasi itu. Drone FPV kedua kemudian diterbangkan, dan terlihat kali ini menargetkan kepala atau bagian kabin dari truk itu. Sayangnya videonya terpotong. Berarti gagal dong, Min. Bisa jadi begitu. Namun jika melihat hantaman pertama yang sukses, apakah hantaman kedua ini mungkin gagal? Silakan Anda simpulkan sendiri. Rabotine masih bergejolak. Pada video ini merupakan dokumentasi dari pasukan Rusia ketika menggunakan kornet di kota Rabotine. Kita diperlihatkan bahwa sebuah Leopard 2 versi pembersih ranjau dan juga sebuah tank T-72 yang KO karena terkena kornet. Kekuatan kornet memang tak ada yang meragukannya. Baik dari pihak kawan ataupun lawan pun mengakuinya betapa mengerikannya kornet beruang Rusia ini. Teman-teman subscriber banyak yang bertanya, Min, kenapa ledakan FPV Ukraina kelihatan lebih besar daripada FPV Rusia? Mungkin jawabannya ada di video ini. Pasukan Ukraina mengatakan, video ini adalah video hantaman terhadap posisi pasukan Rusia di sebuah rumah, di mana drone FPV yang digunakan membawa bahan peledak seberat 4 kg. Yang dikatakan itu adalah bahan peledak terberat yang mampu dibawa oleh FPV Ukraina. Dan bisa Anda lihat hantaman dari 4 kg FPV ini. Jendela rumah itu langsung berhamburan dan ledakannya sangat luar biasa. Video berikutnya adalah dokumentasi dari drone FPV Rusia, di mana bisa Anda lihat Leo versi Swedia, yaitu STRV-122 yang terlihat berasap setelah disikat menggunakan FPV. Kemudian ada Max Pro dan juga ada BMP. Di sini sekali lagi kita belajar efisiensi perang itu merupakan kunci, dan tentunya harus ada inovasinya.
Video berikutnya, ini adalah serangan dari Switchblade 600 Ukraina terhadap Syshanutor M2 Rusia yang diarahkan dan didokumentasikan oleh CEO atau Sark UAV. Namun sayangnya, kita tidak diperlihatkan hantaman yang terjadi antara Switchblade 600 terhadap Tor M2. Yang dibagikan adalah sebelum hantaman dan setelah hantaman. Silakan Anda lihat videonya. Ini adalah sebuah BTR Ukraina yang nampaknya sedang akan bersembunyi di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Dan kemudian bisa kita lihat, BTR 4 Ukraina itu meledak, di mana dikatakan ledakan itu disebabkan karena hantaman dari ATGM Kornet. Sekali lagi, inilah penampilan mengerikan dari ATGM Kornet. Kemudian video berikutnya, ini adalah hantaman dari JDAM Ukraina terhadap bangunan yang digunakan sebagai markas sementara oleh pasukan Rusia di sekitar sungai Dnipro. Bisa Anda lihat bagaimana akurasi dari JDAM dengan tepat menghantam bangunan yang digunakan sebagai markas di lokasi itu. Kok bukan pesawatnya yang disikat? Itu adalah pesawat era Perang Dunia Kedua, yaitu Antonov AN-2, yang tentunya tidak akan berperan banyak dalam perang modern seperti Ukraina dan Rusia saat ini. Kita bisa mengingat pesawat AN-2 ini pernah digunakan sebagai drone oleh pasukan Azerbaijan. Dan nampaknya itu memang dibiarkan seperti itu, karena pesawat-pesawat itu dikatakan milik Ukraina yang dibiarkan di lokasi itu, bahkan sebelum perang ini dimulai. Sebelum videonya berakhir, seperti biasa, kita harus berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah mensupport lebih terhadap kami dengan sawerannya mulai tanggal 18 sampai 21 November. Terima kasih Om Aminuddin Aziz, Om Maulana Gilang Darmawan, Om Eko Priyatno, Om Najmuddin, Om Samsul Hadi, Om Dedi Abdullah, Om Iwan Brawijaya, Pak Haji Adolf Hitler, Om Tony Duru 18, Om William Rasen, Pak Haji Adolf Hitler, Mas Budi SAS, Om Garangan Teknik, Om Maulana Gilang Darmawan, dan Pak Haji Adolf Hitler. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Senin 27 November 2023. Berikan komentar Anda.